Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 240200827, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi model-model belajar dan pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan lingkungan, yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Istilah model pembelajaran ini sering diartikan sebagai pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran, di dalamnya terdapat rencana-rencana dan alur yang digunakan sebagai petunjuk dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, rasional dan berpikiran logis berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Studi tentang model pembelajaran terus berkembang dan hal ini didasari oleh harapan agar dari masa ke masa bisa menjadi lebih baik. Sebab upaya memperbaiki dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa. Yang kedua, berorientasi pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Memahami kondisi siswa sangat penting karena model pembelajaran ada diperuntukkan demi kepentingan mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, sikap mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran yang ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Poin ini berkaitan dengan strategi dan metode pembelajaran yang tidak hanya menuntut siswa berperilaku tertentu, tetapi guru juga diperlukan untuk berperilaku tertentu yang dapat mendukung model pembelajaran. Hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antara guru dan siswa juga merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, mendukung lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Memahami kondisi lingkungan belajar yang sudah ada dan mengusahakan agar menjadi lebih baik merupakan ciri model pembelajaran yang baik karena lingkungan yang baik akan sangat mendukung kinerja siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan ciri-ciri model pembelajaran yang baik, menurut Rofa'ah, keempat poin tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar. Kondisi internal dipahami sebagai peningkatan memori siswa sebagai hasil belajar terdahulu, sedangkan kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, guru perlu memperhatikan dan menyusun pembelajaran yang dapat merangsang dan mengaktifkan memori siswa untuk materi yang diberikan sebelum dan dapat menghubungkan dengan materi terbaru. Setelah melihat kondisi internal dan eksternal tersebut, menghasilkan ekspektasi hasil belajar yang dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, kemampuan motorik, dan perilaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran yang dijelaskan oleh para ahli beragam. Salah satu referensi yang paling sering digunakan adalah model pembelajaran Richard Arens 2012 yang terdiri dari 8 jenis. Di antaranya presentasi dan penjelasan langsung, media, visual, dan teks. Inquiry, teaching thinking, berbasis kasus, kooperatif, dan berbasis masalah. Selain jenisnya yang beragam, pengaplikasiannya juga beragam dan bergantung pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru. Maka dari itu, jenis-jenis dapat disesuaikan dengan konteks kebutuhan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran secara langsung. Definisi pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa.
Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Karakteristik model pembelajaran langsung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi sudah disusun oleh guru. Dan yang terakhir, lingkungan belajar sudah terstruktur dan disusun oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Pembelajaran berbasis masalah ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang kedua, mendorong untuk menganalisis masalah yang selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis, melakukan eksperimen, hingga merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, mendorong agar siswa pembelajaran adalah karya nyata yang menjelaskan bentuk dari penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan materi nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya. Berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Oleh karena itu, berkutat pada kedekatannya dengan kehidupan nyata. Umpan balik diperlukan untuk mengembalikan pada karakteristik model pembelajaran kontekstual ini. Komponen utama model pembelajaran kontekstual meliputi: yang pertama, menggunakan landasan berpikir konstruktivisme yang menekankan pemahaman siswa secara independen berdasarkan pengetahuan terdahulu. Yang kedua, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga, pertanyaan pertama yang mendorong jawaban dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, menekankan pada sistem belajar secara berkelompok. Yang kelima, ada model yang menjadi acuan bagi pencapaian kompetensi siswa. Guru bukan satu-satunya model, tetapi dapat melibatkan siswa atau didatangkan dari luar. Yang keenam, refleksi yang dapat berupa pertanyaan langsung, jurnal, pesan atau kesan dari siswa, diskusi secara langsung atau hasil karya. Yang ketujuh, penilaian nyata dengan mengukur semua aspek pembelajaran yang terdiri dari proses, kinerja, dan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktek pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antar teman dan kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi model pembelajaran. Yang pertama, membantu guru dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang bermakna, efektif, dan efisien bagi peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, kritis, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara terintegrasi. Yang keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik materi, tujuan, situasi, dan kondisi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran.
Yang pertama, discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk, disertai pelacakan informasi di internet. Atau bimbingan disesuaikan tingkatan usia, dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan dilanjutkan presentasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Contohnya pada peserta didik di SMA. Kewirausahaan diberikan pertanyaan produk kreatif berbahan lokal, seperti apakah yang memiliki nilai tambahan secara ekonomis. Peserta didik bisa mengikuti tahapan pembelajaran seperti eksplorasi ide, mengembangkan gagasan, merealisasikan gagasan menjadi prototipe produk, melakukan uji coba produk, dan memasarkan produk. Pada prosesnya, peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi bagi upaya pengembangan gagasan, membuat sketsa produk menggunakan software tertentu, menguji produk melalui respon pasar dengan Google Survey, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-direct learning atau SDL. SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Contoh, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya ingin menguasai cara melukis menggunakan software CorelDRAW, maka guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri mengeksplorasi tutorialnya melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual atau melakukan. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang pelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contoh dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi melalui internet. Guru menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna yang mendalam dan dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Pada PAUD dan sekolah dasar kelas rendah bisa saja peserta didik belum bisa membedakan secara nyata perbedaan kelenturan dan kekuatan tulang daun dari setiap bentuk yang berbeda, sehingga diperlukan pengalaman langsung. Yang kelima, bermain peran dan stimulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan atau gerak model pola prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta mencermati alur cerita dari peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks, pembuat cerita sendiri kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Yang keenam, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa teknik cooperative learning yang akan dijelaskan di sini. 4 teknik yang pertama diantaranya dikembangkan oleh
Robert Slavin, yaitu STAD, TGT, TAI, dan CIRC. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Kolaborasi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya dialog elektronik, teknologi untuk menengahi dan memonitor interaksi, di mana masing-masing pihak memegang kendali dirinya dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitasi bisa diberikan oleh guru, ketua kelompok, pelatih online maupun mentor. Yang kedelapan, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa karena lebih banyak siswa yang dilibatkan. Jumlah kelompok diskusi antara 4-5 orang. Metode diskusi digunakan untuk melatih kecakapan berpikir, kecakapan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, debat, dan kompromi.